Halo Sobat CM, kembali lagi di CM Pod, Cyber Marketing Podcast. Podcastnya anak Laboratorium Cyber Marketing. Mau pergi harus dandan, sebelum pergi ketemu mantan. Tergerak untuk ucapkan salam hangat untuk kalian. Ngomong-ngomong, gak kerasa nih udah bulan Ramadan. Gimana nih puasanya KM Adbis? Meskipun puasa harus tetap semangat dalam beraktivitas ya. Harus dong kak, semangat ya teman-teman. Kenalan dulu yuk. Hai, aku Naomi dan partner saya. Aku Viti yang akan memandu jalannya si Empot episode 5 kali ini. Episode kali ini kita akan membahas tentang level up your brand value through social media. Wah, menarik banget ya Viti topik ini. Topik ini tuh emang perlu banget kita kaji lebih dalam karena tanpa kita sadari, sosial media ini tuh melekat banget dalam setiap aktivitas kita. Buat kalian nih yang suka belanja, suka lihat-lihat referensi dan review dari influencer. Nah, di dunia marketing ini tuh sosial media bisa jadi syarat kita untuk meningkatkan brand value untuk memenangkan pasar. Nah, bener kak, topik ini tuh sangat penting bagi yang ingin meningkatkan brand value-nya. Langsung saja kita undang Ibu Farika Rahmawati selaku narasumber si Empot episode 5 kali ini. Selamat sore Ibu Farika, bagaimana kabarnya? Halo, selamat sore teman-teman. Boleh. Alhamdulillah baik, insya Allah kabarnya hari ini. Alhamdulillah kalau baik ya Bu. Meskipun Bu Farika ini sedang sibuk menyiapkan UTS juga buat mahasiswa dalam keadaan puasa juga, tetapi Bu Farika ini bersedia untuk meluangkan waktu berbagi ilmu dengan kita gitu. Luar biasa sekali ya kak. Nah, buat teman-teman simak baik-baik ya, karena ilmu yang diberikan oleh Bu Farika ini sangat bermanfaat loh. Mungkin boleh perkenalan dulu dari Bu Farika biar teman-teman dari KM Adbis ini tahu siapa sih Bu Farika ini gitu. Oke, halo, selamat sore teman-teman administrasi bisnis ya. Perkenalkan, nama saya adalah Farika Rahmawati, salah satu dosen ilmu komunikasi di UPN Veteran Jawa Timur. Tak kenal maka tak sayang, fun fact sedikit aja tentang saya gitu ya. Farika itu artinya bahagia teman-teman. Rahmawati itu dengan rahmat Allah. Jadi biasanya saya selalu bilang, insya Allah dimanapun kalian ketemu saya atau ngobrol sama saya akan berusaha memberikan kebahagiaan untuk kalian. Keren banget namanya ya Bu ya. Boleh nih kita langsung aja lanjut ke topik hari ini. Pertanyaannya singkat aja Bu. Dari pernyataan awal opening tadi, kenapa sih Bu sosial media ini bisa jadi syarat untuk meningkatkan brand value kita gitu? Oke, pertanyaannya menarik banget gitu ya. Jadi teman-teman selain menjadi seorang dosen, saya juga part time nih jadi seorang content creator. Saya biasanya bikin konten di YouTube ataupun TikTok gitu ya. Nah, kenapa sih begitu penting kita untuk main sosial media saat ini gitu ya? Jadi menurut laporan yang berjudul The Social Commerce Landscape in Indonesia, dikatakan bahwa sudah 1020 responden usia 18 sampai 55 tahun yang tinggal di Indonesia dan bermain internet. Dan menurut laporan Populix tersebut, ternyata banyak orang yang sekarang itu sudah menggunakan online bukan cuma untuk berbincang gitu ya, tapi juga sudah menggeser perilaku masyarakat untuk berbelanja dan lainnya. Jadi penting banget untuk kita punya brand, baik itu personal brand ataupun produk brand kita di sosial media. Gitu nih. Mungkin Seperti yang kita tahu ya Bu, sekarang tuh banyak banget platform sosial media seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, menurut Ibu sendiri, yang paling dapat meningkatkan brand value untuk peluang keuntungan bisnis pada sosial media itu dari platform yang mana nih Bu, dan mengapa? Oke, jadi di era sekarang ini memang banyak sekali platform sosial media gitu ya. Tapi kalau untuk brand, khususnya buat teman-teman KM Adbis gitu ya, yang punya bisnis dan punya usaha, sebenarnya menurut hasil data yang saya dapat dari Kompas tahun 2022, saat ini yang sangat marak itu adalah TikTok Shop dan juga Instagram Shopping. Nah, ternyata TikTok Shop ini meraih pangsa pasar hingga 45% gitu ya. Jadi kedatangan TikTok ini cukup banyak merubah dunia juga. Salah satunya adalah terkait sosial media. Kalau teman-teman tahu gitu ya, kehadiran TikTok itu bahkan membuat Instagram dari Meta ya, perusahaan Meta itu punya Reels gitu ya. Kalau YouTube punya YouTube Shorts. Bahkan sekarang Shopee ikut-ikutan bikin
Shopee Video gitu ya. Jadi memang kehadiran TikTok ini cukup banyak merubah, dan berdasarkan hasil penelitian ternyata orang tuh lebih suka scroll ke atas gitu ya. Jadi saya rasa untuk naruh brain di beberapa sosial media masih yang paling atas saat ini ada di TikTok dan Instagram. Jadi pelopor gitu ya Bu ya akhirnya ya. Betul. Pelopor buat sosial media lainnya gitu. Nah, karena sekarang udah masuki marketing 5.0 nih Bu. Perjalanan marketing dari 1.0 sampai 5.0 itu gimana sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Karena kan yang disorot saat ini dari marketing 5.0 itu kan experience-nya gitu, yang diberikan ke pelanggan. Mungkin bisa buat kita belajar juga untuk meningkatkan brand value gitu dari sosial media. Oke, bicara soal marketing ini kan memang menarik sekali gitu ya. Ada perkembangan di setiap zamannya. Jadi sejak marketing 1.0 gitu ya, 1.0, maka yang paling diutamakan itu adalah produk. Gimana sih ketika kita membuat produk itu sebagus-bagusnya, semurah-murahnya, dan diminati oleh masyarakat. Nah, masuk ke marketing 2.0, orang mulai berkonsentrasi gitu ya, tidak hanya menjual produknya, tapi juga meningkatkan pelayanannya atau customer orientation. Ini sejak tahun 1990 dan berkembang terus ke marketing 3.0 yang di sini lebih banyak penekanannya pada human value orientation. Jadi gimana kemudian orang lain itu punya kendali juga gitu ya dalam hal tersebut. Menariknya sejak tahun 2015 di marketing 4.0 sudah mulai kita membaca customer behavior orientation. Nah, mulai nih muncul banyak figur-figur baru, influencer, reviewer, karena ternyata bukan cuma butuh produk, pelayanan yang baik, dan juga customer yang sesuai dengan isu-isu terkini. Di marketing 4.0 ini orang lebih percaya dengan namanya orang ketiga. Kalau saya yang jualan gitu kan, hai mbak, saya cantik nih gitu ya, itu kan itu marketing 1.0. Saya hanya berjualan diri saya atau produk saya. Tapi di marketing 4.0 orang kemudian lebih percaya sama orang lain gitu ya. Makanan ini enak gak ya? Kita langsung browsing di Google misalnya. Apa ya makanan jajan viral di Surabaya? Barulah keluar food vlogger favorit. Nah, ini menjadi menarik karena di marketing 4.0 ini semua orang bebas gitu ya untuk jadi content creator gitu ya. Dan di marketing 5.0 ini yang lebih menarik lagi, bukan sekedar bisa di-review, tapi beberapa perusahaan atau produk yang menawarkan consumer experience atau memberikan pengalaman kepada audiens itu ternyata dihargai jauh lebih banyak. Saya boleh kasih contoh salah satu restoran yang booming di beberapa bulan atau tahun terakhir ini adalah salah satunya adalah Mama's Dining gitu ya. Dia adalah restoran sebenarnya, tapi dia punya keunikan. Jadi dia mencoba untuk mengkreasikan pengalaman makan. Jadi makannya sambil pakai jas hujan, sambil disemprot air gitu ya. Kemudian juga menu-menunya sangat menarik gitu ya. Dan ini sebenarnya dijual juga saat ini. Semua orang bisa punya kreasi terhadap produknya, dan pengalaman terhadap produk itu menjadi sesuatu yang penting dan orang berani bayar mahal untuk itu. Kalau saya pernah lihat juga ini Bu, sempat viral juga, itu ada Karen's Dinner. Itu Ya, memberikan experience, pengalaman pelayanan yang buruk itu sesuatu yang baru gitu Bu. Berarti sekarang itu brand value itu sangat-sangat menarik buat dibahas di sosial media karena emang bahasanya juga bagus gitu ya Bu. Oke, menarik banget ya Karen's Diner itu. Jadi dia ngambil konsep dari restoran yang ada di Australia pada waktu itu ya. Jadi semakin dimarahin justru orang semakin datang gitu ya. Dan tertarik. Padahal di marketing 2.0 tadi orang itu mengutamakan service tadi kan. Misalnya kita datang ke bank, kita akan senang disambut dengan teller yang ramah. Datang ke pesawat, kita akan senang disambut dengan pramugari yang ramah. Tapi marketing 5.0 ini adalah semakin gak umum, semakin aneh, maka semakin viral gitu ya. Sebenarnya uniqueness-nya ini nih yang paling seru di marketing 5.0. Jadi semakin wow gitu ya, nggak terduga ternyata orang makin datang. Iya, setuju banget karena Zedar juga hits beberapa waktu belakangan. Nah, dari pernyataan tersebut, jadi sebenarnya nih apa Bu tujuan dari perjalanan marketing untuk brand value itu sendiri? Oke, jadi sebenarnya perjalanan ini adalah mengikuti waktu ya. Tadi dari 1960 ke 1990
2005, 2015 hingga sekarang gitu ya. Jadi perjalanan ini sebenarnya terjadi begitu aja gitu ya. Artinya semua orang selalu mencari kebaruan. Ketika kalian punya produk, ketika kalian punya bisnis, maka yang paling penting adalah kalian terus berinovasi gitu ya. Kita punya produk tapi kita nggak bisa marketingnya, ya kita akan kalah dengan kompetitor kita gitu ya. Kalau semua produk udah sama-sama enak, sama-sama pelayanannya bagus, lalu siapa yang mau unggul gitu ya. Jadi adanya inovasi ini menandakan perjalanan marketing dari masa ke masa, dan itu sangat ditandai dan diperkuat dengan adanya sosial media. Dulu orang mungkin harus jalan-jalan ke luar negeri gitu ya untuk bisa beli barang branded. Sekarang nggak perlu, kita punya Just Tip misalnya. Itulah kenapa sangat sesuai dengan judul podcast hari ini adalah build level up your brand value through social media. Karena dengan adanya social media, orang jadi lebih mudah untuk mendapatkan produk-produk yang dia inginkan hanya dengan scrolling di social media. Jadi itu opportunity sebenarnya, tapi juga kompetisi gitu ya. Dengan adanya social media ini, akhirnya banyak brand yang melakukan ini ditiru oleh brand-brand lain. Nah, jadi untuk menjadi yang unggul, kalian tetap harus berinovasi dan menjadi yang paling unik. Gitu. Selanjutnya nih Bu, apa sih Bu manfaat bisnis nih jika sudah menemukan STP-nya dan niche terhadap marketing bisnisnya? Manfaat bisnisnya? Iya. Oke, jadi kita sama-sama belajar nih ya, di komunikasi juga ada pelajaran marketing, di Advis juga ada ya. Iya. Nah, saya rasa kita sepakat dulu ketika mau menjual produk, STP itu adalah syarat utama, mengetahui siapa sih segmennya, targetnya, positioningnya. Kalau sudah punya STP, sudah punya niche, maka ini akan sangat memudahkan kita mengetahui kepada siapa sih kita akan menjual produk ini, kepada siapa sih kita akan mengembangkan produk ini gitu. Karena setiap brand itu punya levelnya masing-masing gitu ya. Orang kaya mungkin nggak akan mau beli sendal Swallow misalnya, tapi dia maunya beli sendal Hermes misalnya. Nah, mereka punya kasta masing-masing yang sangat menarik gitu ya, sehingga brand personality ini menjadi hal yang sangat penting. Kita punya personality yang mungkin nggak dimiliki sama perusahaan lain gitu. Kita punya kekuatan yang perusahaan lain nggak punya. Kita punya niche tadi ya, supaya kita menjadi pembeda dan fokus untuk mengembangkan di niche kita itu tadi. Nah, setelah tahu manfaat marketing sosial media untuk brand value, bagaimana cara mengoptimalisasi penggunaan sosial media untuk level up brand value tersebut? Oke, optimalisasi di masing-masing sosial media ini cukup menarik ya Mbak, karena setiap sosial media itu seperti punya karakter masing-masing gitu ya. Kita nggak bisa menyamakan optimalisasi di Facebook misalnya dengan yang ada di Instagram ataupun TikTok gitu ya. Setiap sosial media punya algoritma masing-masing. Nah, kita harus pelajari masing-masing algoritma di sosial media ini supaya kita bisa tahu nih kita dapat marketnya siapa. Saya mau kasih contoh misalnya ketika teman-teman berbisnis dan memakai Instagram sebagai fitur yang utama gitu ya, maka biasanya visual adalah hal yang sangat penting gitu ya. Memperbaiki color palette, punya feed yang sangat rapi, kemudian punya event-event dan juga punya penguncian story yang sangat menarik. Jadi ada highlight-highlight tertentu, misalnya highlight harganya, highlight testimoninya, kemudian ada highlight soal menu-menunya. Itu memudahkan customer Anda untuk memudahkan pencarian, kira-kira seperti itu. Nah, di sosial media ini kalian juga bisa menempatkan website-website penting, seperti misalnya sekarang sudah ada Linktree ya. Kalau kita akses dari bio sosial media itu langsung terakses, terkontak, baik itu ke e-commerce-nya atau bisa langsung ke WhatsApp dari seller, seperti itu. Nah, ketika Instagram itu mengoptimalisasi video 1 menit gitu ya, dan juga feed Instagram dan juga fitur story, maka Instagram juga bisa kalian maksimalkan dengan melakukan live IG misalnya. Sama halnya dengan TikTok gitu ya. Sekarang justru kenaikan yang paling tinggi ada di TikTok Shop gitu ya. Mereka biasanya membanting harga live TikTok sampai 24 jam gitu ya. Bahkan nggak jarang beberapa perusahaan sudah membuat pekerjaan baru teman-teman. Jadi mereka membuka orang-orang untuk membayar live TikTok itu tadi gitu ya. Jadi adalah salah satu pekerjaan baru untuk live selama 24 jam ya. Nah, untuk mengoptimalisasinya tadi kita bisa meningkatkan reels kita gitu ya dengan kualitas video yang baik, kemudian ada perkenalan tim dan testimoni di sana. Sedangkan untuk algoritma yang berbeda misalnya untuk TikTok biasanya kita bisa menggunakan jasa afiliator.
kita bisa bergabung dengan beberapa reseller gitu ya, untuk kemudian kita optimalisasi TikTok kita untuk bisa menggunakan fitur-fitur kolaborasi seperti Stitch, Duet, Tag, atau mengikuti tren-tren yang sedang viral, misalnya seperti challenge, hashtag yang viral, dan juga menggunakan keranjang kuning dan juga fitur Q&A. Nah, ini menarik banget karena algoritma TikTok ini biasanya jauh lebih acak gitu ya. Kalau Instagram biasanya kalian cukup komen aja, dia itu langsung bisa muncul lagi gitu di beranda kalian. Tapi kalau TikTok biasanya kita kenal FLKS ya, harus di di follow, like, share, save juga ya. Jadi waktu tayang itu sangat dibutuhkan, sama seperti YouTube. YouTube itu sangat perlu jam tayang. Jadi semakin banyak jam tayangnya, maka dia akan muncul lagi di konten-konten selanjutnya. Maksudnya orang kalau nyari, kalian tuh akan ada di paling atas, muncul di beranda gitu ya. Betul. Kalau TikTok, kalau Anda banyak yang komen, banyak yang share, banyak yang save, maka itu akan kemungkinan besar muncul di FYP rekan-rekan kalian. Tapi kalau penayangannya tidak habis, misalnya videonya 15 detik, hanya ditonton 2 detik lalu di swipe, maka biasanya akan berhenti sampai situ aja view-nya. Jadi harus pahami karakteristik yang berbeda di tiap-tiap platform sosial media gitu ya, untuk memaksimalkan hal tersebut gitu. Terutama di TikTok kita punya konsep virality gitu ya. Semakin aneh, semakin gimmick, semakin itu tren dengan lagu-lagu yang terbaru gitu ya. Kita biasanya cari lagu-lagu viral apa yang paling sering digunakan, maka itulah yang digunakan untuk back sound kita gitu ya. Itu sih. Menarik banget ya, buat TikTok ini emang aplikasi viral. Semua kalangan itu pakai gitu ya, Bu. Mungkin ini bisa jadi pertanyaan terakhir nih, Bu. Gimana sih cara meningkatkan kepuasan pelanggan ini melalui TikTok Shop gitu? Karena sekarang selain Shopee ini ada TikTok yang merajai juga gitu. Oke, jadi kalau kepuasan pelanggan ini memang secara teori kita mengambil dari beberapa faktor gitu ya, dari bukti nyatanya. Biasanya kalau banyak seller yang mereview gitu ya, barangnya bagus, produknya bagus, maka dia akan muncul di banyak keranjang kuningnya para influencer seperti itu ya. Nah, kemudian gimana reliability-nya, atau terpercaya nggak sih, tahan uji nggak sih produknya, dan juga reviewnya bagus atau enggak. Tahan uji ini bisa juga dia ngasih garansi atau enggak, biasanya kan kayak gitu. Kemudian responsif, nah ini juga penting karena biasanya ada beberapa platform, kalau dulu kita pakai WhatsApp gitu ya, mungkin late response seperti itu. Tapi kalau di social media yang terhubung kayak TikTok Shop dan juga Shopee, mereka kan biasanya fast respon karena ada maksimal batas pengiriman. Nah, jadi orang akan merasa sangat aman gitu ya. Customer akan merasa sangat puas ketika barang itu dikirim tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Makanya biasanya kalau kita belanja mungkin di Shopee, Tokopedia, e-commerce lah ya, maka kita perlu memberikan review gitu ya. Review supaya kita tahu gimana sih tingkat kepuasan orang lain terhadap produk ini, supaya kita merasa aman gitu ya. Nah, yang kemudian kepastian kapan datangnya, sama kemudian empati, bagaimana kemudian cara mereka berinteraksi itu sangat nyaman dengan kita, maka pelanggan juga akan sangat puas berbelanja melalui sosial media. Jadi menurut saya itu adalah faktor-faktor yang perlu dipikirkan ketika Anda mau mencoba sosial media baru untuk mendapatkan audiens dan customer yang baru. Mungkin ini udah di ujung podcast kali ini, bahasanya sangat menarik banget. Gimana ini teman-teman? Keren banget ya ilmu yang disampaikan oleh Bu Farika ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Farika atas ilmunya. Dan sebagai penutup buat CM episode 5 kali ini, mungkin ada pesan-pesan dari Ibu buat teman-teman yang masih bingung untuk meningkatkan brand value-nya ini bagaimana gitu, Bu. Oke, Pesan dan closing kesan. statement-nya kali ya. Iya. Oke, buat teman-teman yang baru berusaha berbisnis atau memang sudah punya produk tapi masih stuck untuk melakukan marketing produknya, saran saya belajarlah algoritma sosial media dengan maksimal. Kemudian bikinlah konten-konten yang menarik supaya produk kalian itu bisa diterima oleh customer kalian dengan maksimal. Selain itu, jangan lupa untuk membuat brand personality dari produk kalian dan juga terhadap
terhadap diri kalian sendiri, karena dengan adanya level up your brand value through social media, kalian bisa jadi pengusaha yang sukses. Nah, itu dia pesan-pesan dari Bu Farika. Tetap semangat ya. Saya Naomi Nindya dan Saya Fiti Fatkia, pamit undur diri dan sampai jumpa di CMPod episode 6. CMPod, Cyber Marketing Podcast, podcastnya anak Laboratorium Cyber Marketing.